mahasiswa Seni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, unit kegiatan mahasiswa Pers Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, unit kegiatan mahasiswa Persatuan Olahraga STIH Muhammadiyah Bima, unit kegiatan mahasiswa Relawan Bencana mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, dan seluruh mahasiswa dari seluruh semester, mulai dari semester 2, semester 4, semester 6, juga semester 8, juga teman-teman kepanitiaan dari KPUN yang sama-sama saya banggakan pula. Oke, jadi rekan-rekan, sebelum kita memulai debat ini, perkenalkan, nama saya Ainun Wulandari dan saya di sini dimandatkan sebagai moderator pada debat kandidat Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Oke, baik, langsung saja kita masuk kepada urutan pertama, yaitu pada sesi pertama ini nanti akan kita masuk pada sesi penyampaian visi dan misi terlebih dahulu dari calon Dewan Perwakilan Mahasiswa, baru nanti urutan kita masuk kepada visi misi penyampaian Dewan Perwakilan Mahasiswa, orasi ilmiah dari calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian penyampaian visi dan misi dari Badan Eksekutif Mahasiswa, baru kita masuk kepada sesi tanya jawab. Oke, mungkin langsung saja kita lanjutkan saja tanpa membuang waktu. Kita masuk pada sesi penyampaian orasi ilmiah oleh calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Jadi nanti saya akan mempersilakan dari masing-masing calon ketua, baik paslon 1 maupun paslon 2, untuk menyampaikan orasi ilmiahnya, dan waktu yang diberikan adalah masing-masing 2 menit. Nanti waktu akan dimulai, saya akan memantau perjalanan waktunya, akan dimulai setelah diucapkan kata pertama oleh calon ketua. Jadi mungkin saya persilakan dulu untuk paslon nomor 1, calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, untuk menyampaikan orasi ilmiahnya selama 2 menit. Monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin panelis, kakanda, hadirin SH, MH, dan selamat sore kepada teman-teman atau pimpinan UKM STIH Muhammadiyah Bima dan Otonom dan BEM STIH Muhammadiyah Bima dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, dan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima yang masih semangat pada kesempatan pada hari ini. Sesuai dengan slogan kami, bersama kita berantas ketidakadilan. Dalam artinya berantas ketidakadilan ini, bagaimana sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, ada 3 poin: unggul, humanis, dan religius. Bagaimana kita sebagai mahasiswa STIH memberikan masukan kepada teman-teman baik di luar daripada ruang lingkup STIH Muhammadiyah Bima, dan mampu beradaptasi dengan teman-teman, menemukan rasa kekeluargaan dan di luar daripada STIH Muhammadiyah Bima begitu juga di dalam masyarakat. Mungkin itu penyampaian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan kepada calon ketua umum dari paslon nomor 2 untuk menyampaikan orasi ilmiahnya selama 2 menit. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulun, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hajari Sarjana Hukum Magister Hukum selaku panelis pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Saudara Muhlis. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua DPN, dan beserta Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Muhammadiyah Bima, dan seluruh ketua-ketua UKM yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, menjadi
Bakal calon kandidat Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima bukanlah sebuah tanggung jawab yang mudah bagi kita sebagai calon kandidat Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Akan ada banyak rintangan yang akan kami hadapi, dan saya sebagai calon kandidat mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk bersama-sama menyukseskan apa yang menjadi visi dan misi kami dari calon kandidat Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Dan hal yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan visi dan misi yang kami rencanakan, bahwa sebagai lembaga eksekutif BEM STIH Muhammadiyah Bima memiliki tugas dan fungsi sebagai penyukses atau penggerak roda organisasi Muhammadiyah, lebih-lebih roda organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Kami akan memberikan waktu masing-masing selama 5 menit untuk menyampaikan visi dan misi baik dari calon ketua maupun dari calon sekretaris jenderalnya. Jadi mungkin kita mulai dulu dari pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu selama 5 menit akan dimulai ketika Baik, terima kasih kepada Inung yang telah memberikan kesempatan 2 kali. Langsung saja kami akan membacakan visi dan misi. Menjadikan BEM STIH sebagai lembaga yang konstruktif dalam hal yang kritis yang memberikan solusi terhadap problematika yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Oke, saya lanjut. Misi yang pertama, bersinergi dengan seluruh UKM STIH Muhammadiyah Bima untuk mengembangkan bakat dan potensi mahasiswa. Yang kedua, menjalankan fungsi advokasi terhadap masalah dalam internal dan eksternal. Yang ketiga, mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang merata antara mahasiswa kelas reguler dan ekstensi. Maksudnya terkait konstruktif dalam hal yang kritis, artinya bagaimana membangun dan membina yang memberikan solutif terhadap polemik yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah. Kami memberikan ruang apabila kami dapat ketua menjadi Badan Eksekutif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Kami memberikan ruang untuk bagaimana mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ini kritis dalam apa yang menjadi polemik yang ada di dalam ruangan. Dan kemudian bagaimana wadah BEM STIH ini sebagai jembatan penghubung antara lembaga untuk menyampaikan aspirasi teman-teman sekalian. Baik, dan kemudian perlu diketahui dengan kehadiran kami di sini yang mencalonkan diri Badan Eksekutif Mahasiswa Muhammadiyah Bima, yang perlu diketahui dengan visi dan misi kami hari ini merupakan langkah dan metode untuk memperbaiki apa yang jadi suatu gejolak sosial, apa yang jadi keinginan mahasiswa. Insya Allah dan yakin dan percaya kami akan upayakan semaksimal mungkin apa yang terjadi dan apa yang jadi keinginan mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima. Dan beberapa poin yang harus saya bahas. Apabila kami diyakini dan dipercayai untuk mengamani dan menjalankan roda Badan Eksekutif Mahasiswa Muhammadiyah Bima, kami akan selenggarakan dengan seksama, dengan roda dan sesuai dengan regulasi, dengan keinginan mahasiswa. Dan kami tidak akan melakukan suatu demarkasi, suatu yang tertekan dalam diri kami menimbulkan permasalahan, maka kami akan menimbulkan suatu solutif, suatu yang ada dalam problematika khusus internal dan eksternal STIH Muhammadiyah Bima.
Siap dilantik. Kandidat nomor 1. Terkait visi misi, kita masuk dalam poin misi yang pertama, bagaimana mengembangkan potensi daripada mahasiswa itu sendiri. Yang dimana UKM ini, yang dimana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima pada hari ini mempunyai UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang berbakat di bidang seni, olahraga maupun band. Kita akan memfasilitasi untuk bagaimana mengarahkan teman-teman untuk berkarya di tiap UKM masing-masing. Dan tentang mewujudkan keadilan setara bagi kelas reguler dan ekstensi hari ini, setiap kegiatan yang telah diselenggarakan dalam internal kampus, maka kita harus memperlibatkan teman-teman ekstensi biar tidak ada suatu keganjalan, biar tentang suatu ekstensi, keberadaan ekstensi hari ini diakui dan dipercaya bahwa ekstensi bisa dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan dalam BEM STIH Muhammadiyah Bima, lebih-lebih khususnya dalam lembaga STIH Muhammadiyah Bima. Maka dalam suatu selama ini tentang ekstensi, dalam suatu kegiatan yang telah diselenggarakan tidak ada teman-teman ekstensi yang terlibat, maka dengan kesempatan hari ini kami mengupayakan untuk teman-teman ekstensi untuk bergabung dan bersatu padu, bahu dan saling membahu. Mungkin itu saja penyampaian kami. Baik, terima kasih. Bila bisa berhak, fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi dari paslon nomor 1 luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk paslon nomor 1. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misinya beserta jabarannya. 5 menit kami berikan dari sekarang. Ya, semangat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari visi kami yaitu mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima yang independen dan berkarakter religius humanis sehingga guna melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh lembaga maupun mahasiswa. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hajirin, kemudian Ketua KPUM beserta jajarannya, yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Adapun visi dari kami paslon nomor 2 calon Badan Eksekutif Mahasiswa, yang pertama menjadikan BEM STIH Muhammadiyah Bima sebagai lembaga yang mampu mewujudkan tujuan kampus. Yang kedua, mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima yang inklusif, bekerja dengan komitmen dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanat yang diemban. Yang ketiga, membangun kegiatan yang produktif dan kolaboratif. Sekian visi-visi dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh calon ketua. Untuk visinya kami menempatkan bahwa sebagai lembaga eksekutif yang menggerak roda Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah Bima, kami menempatkan visi sebagai lembaga yang independen dan berkarakter religius, humanis, dan intelektual. Jadi kami mengutarakan bahwa sebagai kader hukum, bukan saja kita hanya menyebarkan ilmu pengetahuan sebagai kader hukum, tetapi juga kita harus membarenginya dengan visi yang humanitas dan intelektualitas. Jadi kami juga menempatkan bahwa
kami sebagai lembaga atau calon kandidat yang diberikan mandat oleh rekan-rekan mahasiswa bila terpilih nantinya, kami akan melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagaimana mestinya tanpa harus terintervensi oleh pihak-pihak manapun sebagai lembaga yang independen. Ini untuk misinya akan dijelaskan lebih detail oleh calon peserta saya. Menindaklanjuti dari tema yang telah diberikan oleh KPUM, yaitu memperluas ekspansi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Kami dari visi misi yang telah kami paparkan, kami akan melibatkan seluruh mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima dengan tetap bersinergi inklusif. Maksudnya di sini kami akan tetap mengajak siapapun tanpa memandang dia dari mana untuk sama-sama kita memajukan STIH Muhammadiyah Bima. Tarik mahasiswa pada saat ini telah hilang. Maka apabila kami terpilih menjadi ketua BEM dan sekretaris BEM, kami akan membangun kembali tarik mahasiswa, yakni di mana agent of change, agent of control, dan agent of humanity. Kita akan mengembalikan tarik mahasiswa, bukan hanya sekedar mahasiswa dikatakan sebagai bukan sekadar mahasiswa dikatakan sebagai mahasiswa, tapi mahasiswa benar-benar mendalami perannya dalam membawa perubahan, baik itu di dunia kampus maupun di dunia luar, di tingkat eksternal. Selanjutnya saya berikan kepada Ketua BEM. Mungkin lanjut ada yang masih kurang, yaitu pada misi yang ketiga, membangun kegiatan yang produktif dan kolaboratif. Jadi kita melihat selama ini bahwa berdirinya Badan Eksekutif Mahasiswa sangat banyak yang memberikan kritik dan saran bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum itu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi hadirnya kami di sini menawarkan pada misi yang ketiga, membangun kegiatan yang produktif, yang dimana kegiatan-kegiatan yang ingin kami bangun ini bukan hanya saja di dalam ranah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, sesuai dengan tema yang diberikan bahwa membesarkan ekspansi gerakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Jadi kami memiliki keinginan membuat kegiatan-kegiatan yang bukan hanya saja berada di ranah Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah Bima, tetapi kita akan membangun kegiatan-kegiatan yang ada di luar dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Jadi pada poin ini juga kami akan melakukan kolaborasi, bahwa selama ini banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan secara beriringan. Maka mungkin sekian penyampaian visi dan misi dari kami. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Sekali lagi aplaus untuk paslon nomor 2. Oke, saat yang ditunggu-tunggu, sekiranya sangat ditunggu oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana kita menguji daripada kemampuan maupun pengetahuan intelektual daripada masing-masing calon badan eksekutif mahasiswa. Makanya masih ada 2 sesi yang cukup menegangkan ya setelah ini gitu kan. Sesi UKM dengan sesi semua mahasiswa semesteran gitu. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, mungkin nanti saya hanya batasi sekitar 3 pertanyaan saja pada masing-masing pasangan calon. Proses ini pertama, sebelum saya langsung ke pertanyaannya, mengingatkan saya tahun 2010 yang lalu juga pernah bertarung seperti teman-teman Anda di depan ini, menjadi calon ketua BEM begitu ya. Dinamikanya hanya sedikit berkurang saja ya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi dinamikanya agak sedikit berkurang. Mungkin kalau dulu
calon ketua BEM itu sampai bisa diancam untuk dibunuh dan seterusnya, dan saya pernah mengalami itu. Tapi akhirnya saya terpilih saat itu 2010 itu. Itu selintas saja. Jadi teman-teman sekalian, setelah saya membaca visi dan misi kedua pasangan calon, ya, jadi baik pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2, saya belum menemukan apa sih yang bisa ditunjukkan peran paslon 1, 2 ini sebagai BEM hukum, BEM STIH ini. Jadi substansi sebagai mahasiswa hukum itu seperti apa? Dan itu tidak nampak di dalam visi misinya. Jadi pertanyaan sederhananya adalah, bagian mana yang menunjukkan peran kalian sebagai pasangan calon itu berada dalam wilayah mahasiswa hukum? Jadi karena itu tidak ditampakkan di situ. Jangan-jangan nanti BEM STIH ini sama dengan BEM pendidikan begitu. Padahal kita punya ciri khas mahasiswa hukumnya. Itu dulu pertanyaannya. Ada mic satu lagi di situ. Satu aja. Buat dia moderator ya. Setiap nomor. Saya begini aja, suara saya besar ini. Nanti pakai mic. Oke, mungkin langsung kita persilakan saja kepada kali ini ke paslon nomor 2 dulu ya, kesempatannya. Oke, baik, silakan kepada paslon nomor 2. Oke, terima kasih kepada panelis untuk pertanyaan. Ya. Tekan tuh nih. Yang menjadi pertanyaan panelis tadi adalah apa yang menjadi karakter atau dari visi misi kami sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah. Izin terlebih kepada visi dan misi kami, Pak Hazirin, terletak pada poin yang paling urgent, itu adalah poin yang nomor 3, bahwa kami akan membangun kegiatan yang produktif dan kolaboratif. Jadi kami juga akan memang belum kami jelaskan secara terperinci apa saja kegiatan yang akan kami laksanakan nantinya bila terpilih sebagai calon kandidat Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah 5. Jadi pada poin itu kami menempatkan bahwa seluruh kegiatan yang akan kami lakukan itu akan sangat bermanfaat bagi kader-kader hukum pada kedepannya nanti. Mungkin akan ada tambahan dari sebutkan tiga saja konkretnya di dalam visi yang ketiga tadi. Konkretnya tiga agenda besar gitu ya, yang mungkin kalian lakukan untuk menunjang penguatan keilmuan basis pemahaman hukum atau bagaimana? Oke, Tiga saja, apa yang bisa dilakukan? yang pertama kami akan melaksanakan yang paling urgent adalah seminar hukum, lalu yang kedua pelatihan jurnal atau pelatihan penulisan jurnal hukum, dan yang ketiga adalah kajian-kajian tentang ilmu hukum. Oke, baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1. Silakan wakil dokter. Baik, dalam visi misi kami terkait dengan pernyataan kepada hadirin sarjana hukum dan magister hukum, bahwa ada dalam visi kami poin kedua bahwa mengadvokasi ini adalah sifatnya memperbaiki
dalam artian mencirikan karakter dari mahasiswa hukum itu adalah kritis, bagaimana dalam persoalan itu, dalam asas dalam hukum acara pidana itu lex regelis pugnata insorian. Apabila hukum yang bertentangan dengan yang tidak layak, maka wajib kita mengeluarkan alat kritis apa yang sebagaimana fakultas hukum, apa yang diamanatkan dalam konstitusi negara adalah kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan keberagaman, freedom speech dan freedom religion worship. Baik, terima kasih. Sesuai saya lanjutkan dengan paparan calon ketua saya. Enggak, aku tadi. Yang pertama perlu diketahui tentang kalau bermuara tentang visi dan misi ini tentang suatu gejala, dan gejala itu adalah suatu peristiwa hukum. Karena berbicara hukum, berbicara tentang konteks dalam sosial, sosiologika, jurisprudensi. Ini English mengatakan ternyata hukum ini dititik beratkan dalam konteks sosial. Dan kemudian apabila ada suatu gejala sosial, hukum timbal balik, gejala-gejala itu katanya lesing lokal. Dalam lesing lokal itu menunjukkan berbagai pandangan tentang pemahaman hukum, dan timbullah hukum hari ini. Maka kemudian ada hukum yang hidup, ada living law katanya, dan dilanjutkan secara law inputs katanya. Dan kemudian itu kalau kita mengacu dalam visi-visi kami, kemudian itu ada suatu narasi-narasi hukum dan upaya-upaya hukum yang kami upayakan untuk membangunkan dalam internal kampus setiap hari. Dan apalagi yang kita lakukan dalam pemahaman hukum tersebut, maka upaya-upaya tersebut dari hasil yang kami kaji akan membangunkan berbagai kegiatan yang tentang pemahaman hukum. Karena kampus kita adalah kampus hukum, maka dibangunkan berbagai sudut tentang dialog publik, tentang kajian-kajian hukum. Dan gejala hari ini, mahasiswa hari ini udah melupakan budaya diskusi. Maka kami akan membangunkan kegiatan budaya diskusi tentang narasi hukum, tentang normatif hukum kemudian. Mungkin lebih dilakukan oleh ketua saya. Amin. Mungkin itu saja, saya belum bisa bilang serta bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Hajarin Sarjana Hukum Majisan Hukum. Jadi saya membayangkan tadi itu ketika visi misi disampaikan, seolah saya berada di kampus yang bukan hukum begitu di awal tadi itu ya. Setelah saya bertanya itu keluar, ternyata ini benar BEM hukum yang mau bertarung ya. Jadi ciri khasnya itu harusnya muncul sejak awal begitu, nampak sebagai mahasiswa hukum, karena itu kekuatan kita yang membedakan dengan mahasiswa lainnya. Itu pertanyaan pertama. Mungkin karena panjang tadi saya potong menjadi 2 pertanyaan saja, karena ini 2:30 ya. Tidak bisa kita hindari ada keberagaman dan ada pengkotak-kotakan mahasiswa akibat satu demokrasi kampus. Iya. Demokrasi itu memang agak berat, apalagi kita bicara rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah bagaimana menyatukan kembali setelah berpisah tadi, satu kalah satu menang misalnya. Jika Anda terpilih, ya
baik sebagai paslon nomor 1 maupun nomor 2. Jika Anda terpilih, strategi seperti apa yang bisa dilakukan ya untuk menyatukan pikiran, sekali lagi menyatukan pikiran, karena visi misimu tadi itu seluruh mahasiswa, bukan sebagian mahasiswa. Iya. Bagaimana strategi Anda untuk menyatukan mahasiswa agar bisa Ucapan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada